Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Versi dalam pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum belajar, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu cahaya? Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata. Menggunakan indera penglihatan, kita bisa melihat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan menuliskannya dalam bentuk laporan. Setelah tahu apa itu cahaya, sekarang kita bahas dari mana sih datangnya cahaya? Sumber cahaya. Sumber cahaya itu bisa dari berbagai macam. Contohnya seperti matahari, lampu, lilin, korek api, ataupun api. Nah, selain itu, ada juga hewan yang menghasilkan cahaya loh. Ya, betul sekali. Kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan hewan yang dapat menghasilkan cahaya pada malam hari. Jika kita lihat saat di malam hari, kunang-kunang itu bersinar dan menghasilkan cahaya di sekitarnya. Bagaimana jika di dunia ini tidak ada cahaya? Tentunya kita tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Seperti malam hari, kalaupun tidak ada matahari, ada bulan yang menerangi menggunakan cahayanya. Dengan itu, kita dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar kita. Contoh lainnya, di malam hari, kita di rumah menggunakan lampu. Menyalakan lampu di rumah dapat menerangi seisi rumah. Jika listriknya padam, maka kita tidak dapat melihat dengan jelas. Biasanya, orang tua kita di rumah menyalakan lilin saat listriknya padam sebagai penerangan kita untuk dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Sumber cahaya dibagi menjadi sumber cahaya buatan dan sumber cahaya alami. Sumber cahaya alami yaitu seperti yang dijelaskan tadi, contohnya seperti matahari ataupun bulan yang berasal dari alam. Sedangkan sumber cahaya buatan adalah seperti lampu, lilin, korek, dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Di sini ada 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Untuk membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Untuk dapat membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, siapkan 3 buah kardus yang telah dilubangi tengahnya. Kedua, siapkan lilin atau senter sebagai pencahayanya. Lalu letakkan kardus yang telah dilubangi tengahnya dengan sejajar. Setelah itu, nyalakan senter tepat di lubang tersebut. Lihat apa yang terjadi pada tembok putih. Cahayanya muncul di tembok putih sampai ke ujung. Jika ketika kardus ini tidak diletakkan dengan sejajar, maka apa yang akan terjadi? Jika ketiga lubangnya tidak kita letakkan secara sejajar, maka cahaya pada senter tersebut tidak menembus ke dinding putih, hanya akan sampai kepada kardus yang kedua. Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua, yaitu dapat menembus benda bening.
Untuk mengetahui sifat cahaya ini, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini adalah senter, gelas bening, dan juga benda gelap seperti botol gelap. Pertama-tama kita arahkan senter kepada gelas bening. Lihat cahayanya yang ada pada tembok. Cahaya senter menembus di gelas bening tersebut sehingga cahayanya sampai ke arah tembok. Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita coba dengan benda gelap? Seperti botol gelap berikut ini. Cahaya senter kita arahkan kepada botol. Apakah dia akan tembus? Tidak ada cahaya di balik tembok tersebut, karena cahayanya hanya sampai pada botol gelap ini. Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini adalah senter dan cermin. Cermin bisa digunakan menggunakan 2 cermin atau 1 cermin. Dengan menggunakan 1 cermin, arahkan cahaya pada senter ke cermin tersebut, lalu lihat pantulannya di dinding. Jika cerminnya digerak-gerakkan seperti ini, maka cahayanya pun bergerak. Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang keempat adalah dapat dibiaskan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak percobaan berikut ini. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat cahaya yang keempat, yaitu dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah gelas yang berisi air dan juga 1 buah pensil. Caranya adalah masukkan pensil ke dalam gelas tersebut. Lalu lihatlah apa yang terjadi. Di sini, pensil terlihat seperti bengkok atau patah. Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dan sifat cahaya yang kelima atau yang terakhir adalah dapat diuraikan. Untuk mengetahui sifat cahaya dapat diuraikan, bisa kita lakukan percobaan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuktikan sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Di sini ada 1 buah ember yang berisi air, dan di atasnya ada lampu. Dan selain itu juga ada sebuah cermin. Caranya adalah kita masukkan cermin, lalu kita arahkan cahayanya ke dinding. Dari pantulan cermin tersebut terdapat gradasi warna. Gradasi warna ini dinamakan spektrum. Nah, dengan percobaan tadi, anak-anak bisa mencobanya di rumah ya, dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Setelah melakukan percobaan dan mengamatinya, tulis laporannya ya. Lalu, anak-anak dapat menjawab soal di link berikut ini. Baiklah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sebelum menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.